Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiji Abadi dengan NIM 21040220. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya memberi penghormatan kepada dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, yaitu Bapak Khalil SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan membahas tentang teknologi transfer embrio. Nah, pada materi ini saya akan membahas beberapa aspek inti pembahasan, yaitu yang pertama definisi, yang kedua prosedur transfer embrio, yang ketiga peran, manfaat dan inovasi terbaru dalam transfer embrio, yang keempat resiko teknologi dalam transfer embrio. Nah teman-teman sekalian, seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwasanya saya akan membahas beberapa aspek pembahasan. Salah satunya adalah pengertian dari teknologi transfer embrio. Nah teman-teman sekalian, apa sih teknologi dalam transfer embrio itu? Nah jadi transfer embrio ini adalah merupakan suatu bioteknologi reproduksi kedua setelah inseminasi buatan. Nah kegiatan transfer embrio ini dimulai dari produksi, distribusi ataupun penyebaran, dan transfer embrio. Nah, embrio sebagai hasil pembuahan sel telur yang unggul dan dibuahi dengan sperma dari jantan yang juga memiliki mutu genetik yang unggul. Dan menurut beberapa ahli, dengan suatu transfer embrio ini adalah suatu metode buatan dalam perkawinan dengan cara membentuk embrio dari seekor betina induk unggul yang disebut donor, kemudian dipindahkan dan dicangkokkan ke dalam saluran reproduksi induk betina lainnya dalam spesies yang sama yang disebut resipien. Nah dari pengertian ini bisa kita dapat ambil isi, yaitu suatu teknologi yang canggih ataupun suatu teknologi yang berkembang pada era zaman seperti saat sekarang ini, yaitu contohnya pada program bayi tabung. Nah program bayi tabung ini materi selanjutnya adalah proses transfer embrio. Nah di dalam suatu proses transfer embrio ada 10 tahapan yang mencakup dalam suatu proses transfer embrio. Nah yang pertama adalah pemilihan embrio. Biasanya sebelum dilakukannya transfer embrio yang akan ditransfer dipilih berdasarkan kualitasnya. Embrio dengan karakteristik yang baik seperti bentuk normal dan perkembangan sel yang baik akan diutamakan. Nah yang kedua adalah persiapan pasien yang akan melakukan suatu proses transfer embrio. Nah pasien akan menjalani persiapan yang meliputi pemantauan siklus menstruasi dan mungkin pengguna obat-obatan hormonal untuk mempersiapkan rahim yang kuat. Nah yang ketiga adalah ultrasonografi transvaginal. Sebelum prosedur transfer, dokter biasanya akan melakukan ultrasonografi transvaginal untuk memantau posisi rahim dan mengidentifikasi lokasi terbaik untuk dilakukannya transfer embrio. Nah yang keempat adalah penghentian obat penekanan. Nah pada proses ini, jika pasien telah menggunakan obat-obatan penekan hormon sebelumnya, pengguna obat-obatan ini biasanya akan dihentikan untuk memungkinkan peningkatan suatu level hormon alami yang mendukung rahim dalam menerima embrio. Yang kelima adalah persiapan embrio. Nah, embrio yang telah dipilih
akan dipersiapkan untuk suatu transferan. Ini mungkin melibatkan pemanasan embrio pada suhu tubuh dan memasukkannya ke dalam kateter. Nah, yang keenam adalah persiapan pasien. Nah, tentu dalam suatu proses transfer embrio butuh yang namanya suatu kesiapan dari pasien. Nah, pasien akan diminta untuk minum banyak air untuk mengisi kandung kemih. Nah, kandung kemih ini yang mengandung penuh membuat visualisasi rahim lebih baik dan memudahkan proses suatu transfer embrio. Nah, yang ketujuh adalah transfer embrio. Dalam proses ini, embrio dilakukan di ruangan perawatan dan melibatkan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama adalah pemakaian spekulum. Nah, pada proses ini akan dipasangkan spekulum ke vagina untuk membuka akses ke serviks. Nah, yang kedua adalah membersihkan serviks. Pada proses ini akan dibersihkannya leher rahim ataupun serviks dengan larutan steril untuk menghindari kejadian infeksi. Nah, yang ketiga adalah transfer embrio. Embrio yang telah disiapkan dalam kateter yang sangat tipis akan dimasukkan melalui serviks dan ditempatkan dengan hati-hati di dalam rahim. Selanjutnya akan menggunakan ultrasonografi ataupun gambar sinar X untuk memantau posisi kateter dan memastikan bahwa embrio telah ditransfer ke rahim. Nah, yang keempat, penarikan kateter. Setelah embrio ditempatkan, biasanya kateter akan ditarik keluar perlahan-lahan. Nah, selanjutnya yaitu proses yang ke-8, yaitu konfirmasi positif. Biasanya dalam proses ini dokter akan memeriksa kateter untuk memastikan bahwa embrio telah ditransfer dengan sukses ke dalam rahim. Nah, selanjutnya adalah istirahat pasca transfer. Setelah transfer embrio, pasien akan diminta untuk beristirahat di meja perawatan selama beberapa waktu. Biasanya setelah dilakukannya ini ada 15-30 menit untuk mengurangi risiko embrio keluar dari rahim. Nah, dan harap diingat bahwa keberhasilan suatu transfer embrio tidak selalu terjamin dan beberapa pasien mungkin perlu menjalani beberapa siklus IVF sebelum mencapai kehamilan yang sukses. Selain itu, hasilnya dapat bervariasi antara pasien, tergantung pada faktor-faktor seperti usia, kualitas embrio, dan riwayat medis suatu individu. Nah, inti selanjutnya adalah manfaat teknologi dalam transfer embrio. Pada pemanfaatan ini, saya ambil contoh yaitu pemantauan embrio dalam inkubator. Dikarenakan dalam suatu proses transfer embrio biasanya akan diletakkan di suatu inkubator. Nah, jadi dalam proses pemantauan embrio dalam inkubator terdapat 5 hari dalam proses perkembangannya, yaitu pada hari pertama fertilisasi. Nah, pada hari pertama setelah fertilisasi, embrio masih berupa satu sel yang disebut dengan zigot. Biasanya embrio ini diamati di bawah mikroskop untuk memastikan bahwa proses fertilisasi telah berhasil. Nah, pada video ini fertilisasi sudah berhasil dan embrio akan berada di inkubator yang mengatur suhu, kondisi, dan lingkungan yang ideal. Dan pada hari kedua terjadilah 2 sel embrio. Nah, pada hari kedua ini zigot mulai membelah menjadi 2 sel. Biasanya embrio akan terus diinkubasi dalam kondisi yang terus stabil. Nah, terlihat jelas pada gambar bahwasannya sudah terjadi pembelahan 2 sel embrio. Nah, pada hari ketiga yaitu embrio dengan 6-8 sel. Nah, pada hari ketiga ini embrio biasanya telah berkembang menjadi embrio dengan 6-8 sel. Pada titik ini, laboratorium mungkin akan melakukan suatu evaluasi lebih lanjut terhadap perkembangan embrio, seperti memeriksa simetri sel
dan tingkat pertumbuhan. Nah, pada gambar pada video hari ketiga, yaitu embrio sudah mulai berpecah ataupun membelah selnya. Sudah terdapat 6-8 sel. Dan pada hari keempat, embrio akan terus berkembang dengan sel yang lebih banyak. Nah, pada hari keempat ini, embrio akan terus membelah dan berkembang. Pada titik ini, beberapa embrio mungkin telah mencapai stadium embrio blastosit awal, yang merupakan tahap awal suatu perkembangan embrio yang memiliki dua komponen utama, massa sel dalam dan trofectoderm. Nah, selanjutnya yaitu hari kelima, di mana hari kelima ini adalah hari puncak embrio atau blastosit. Nah, pada hari kelima ini beberapa embrio akan mencapai stadium blastosit yang lebih lanjut, yang terdiri dari lebih 100 sel. Dan biasanya embrio blastosit akan memiliki dua lapisan utama, yaitu massa sel dalam yang akan menjadi calon janin dan trofectoderm yang akan membentuk plasenta. Nah, embrio blastosit yang berkualitas baik mungkin akan dipilih untuk transfer ke rahim yang baik. Nah, pada proses pemantauan dalam inkubator ini sangat panjang. Jadi dapat ditarik sebuah isi ataupun makna bahwasanya dalam suatu proses. Nah, inti pembahasan selanjutnya adalah resiko teknologi transfer embrio. Nah, berikut adalah beberapa risiko umum yang terkait dengan suatu proses transfer embrio. Nah, yang pertama adalah kehamilan ganda ataupun berganda. Nah, maksudnya adalah transfer embrio ganda meningkatkan resiko kehamilan ganda atau lebih dari 2 bayi sekaligus. Kehamilan berganda dapat memiliki komplikasi dan risiko yang lebih tinggi bagi ibu dan bayi, seperti terjadinya suatu kelahiran prematur. Nah, yang kedua adalah keguguran. Meskipun transfer embrio telah berhasil, keguguran masih bisa dapat terjadi selama tahap suatu kehamilan. Yang selanjutnya adalah sindrom hipertensi usus ovarium atau SHO. Nah, terkadang wanita yang menjalani IVF dengan simulasi ovarium berisiko mengalami SHO yang dapat menjadi kondisi yang sangat serius. Ini terjadi ketika ovarium merespon terlalu kuat terhadap obat yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan folikel. Selanjutnya adalah infeksi. Nah, risiko infeksi ini selama prosedur transfer embrio sangat rendah, tetapi jika dapat diabaikan, suatu prosedur ini harus mematuhi standar kebersihan dan sterilisasi yang ketat. Selanjutnya adalah pendarahan atau cedera pada serviks. Selama prosedur transfer embrio, ada kemungkinan pendarahan atau cedera ringan pada serviks. Selanjutnya adalah tidak berhasil. Nah, risiko utama dalam transfer embrio ini adalah prosedur transfer embrio mungkin tidak berhasil dan mungkin perlu menjalani suatu siklus IVF yang lain. Nah, jadi dalam beberapa konteks pembahasan yang bahas dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu transfer embrio adalah suatu teknologi yang berperan penting dalam bidang reproduksi manusia, membantu pasangan yang mengalami kesulitan hamil dengan meningkatkan peluang keberhasilan. Teknologi ini memiliki manfaat besar dalam memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memiliki anak, terutama ketika upaya konsepsi alami tidak berhasil. Berbagai inovasi terbaru seperti genomika, embrio virtual, dan terapi sel punca menawarkan potensi untuk meningkatkan akurasi pemilihan embrio, memungkinkan visualisasi embrio yang lebih baik, dan mengatasi masalah implementasi.